uh, yang akan melakukan presentasi adalah Rizky dan Nadira. Rizky ini kebetulan anak saya, dia di UBC tingkat 4. Nadira adalah putranya Pak Demil dan Bu Rika. Kebetulan Nadira juga di UBC, tapi di Applied Science. Nadira mungkin saya waktu memilih siapa yang mau bicara ini, sebenarnya saya pertamanya pengennya menggabungkan antara beberapa komposisi gitu ya, komposisi laki-laki sama perempuan, kemudian dari uni yang beda-beda. Tadinya saya meminta tolong putranya Pak Hartanto, Daniel di SFU. Cuma berhalangan, jadi terpaksa saya minta Rizky hari ini supaya bisa present. Tapi jadinya next selalu ada campuran-campuran antara beberapa uni, cowok, cewek gitu, supaya juga kita mendapat perspektif yang lebih luas gitu. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Rizky atau Nadira, tolong diatur. Kalian mungkin sudah diskusi sendiri apa-apa yang ingin disampaikan. Siapa yang memulai dulu? Silahkan memperkenalkan diri lebih detail. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Halo, sorry. Ya, nama saya Rizky. Saya tahun keempat di UBC. Saya Fakultas Bisnis atau Sodder, dan saya sudah pengalaman co-op selama 2 term. Silakan Nadira memperkenalkan. Nama saya Nadira. Murid masuk tahun keempat. September tahun ini baru masuk tahun keempat di UBC. Major aku Biomedical Engineering di Fakultas Applied Science atau Engineering, and I've done 4 terms of co-op. Oke. Kemarin kita udah bagi-bagi poin-poin siapa aja yang mau ngambil, siapa yang mau bicara, jadi kita sesuai urutan poinnya aja ya. Okay. Jadi I think nomor satunya tuh pertanyaannya adalah alternatif belajar sambil bekerja tuh kayak apa, kayak bekerja part-time, full-time co-op atau internship, apa bedanya? And I will be answering that question mainly because I've done 4 terms of co-op. And other than that, I've also done part-time work in Research Institute while studying. So other than co-op, UBC actually have another thing called WorkLearn, where you can apply and search for part-time jobs that kind of involved in your line of like study. Jadi waktu itu aku part-time di Research Institute Center for Health and Mobility pada tahun ketiga. Kalau gimana alternatif belajar sama bekerja, sebenarnya kayak down to like your time management. Honestly, it's kind of hard, especially I'm in engineering. It was like a hard course in 3rd year. It was a lot of course. I think I was taking like 5 or 6 courses with part-time job. Biasanya di sini part-time itu 10 jam per minggu sampai 20 jam per minggu. Dan kebetulan waktu itu aku di Research Institute ini part-time-nya 20 jam seminggu. Dan karena aku masuk part-time ini lewat WorkLearn, mereka fleksibel sih untuk waktunya. Jadi kayak disesuaikan sama kebutuhan pas belajar. Jadi kalau misalnya aku ada midterm, part-time aku minggu ini nggak 20 jam per minggu, cuma 10 jam, tapi minggu depan baru aku keep up hours-nya. Jadi mereka fleksibel. Dan it literally just boils down to your time management between working, studying, and like your social life, obviously. Pas co-op juga sebenarnya kalian bisa ngambil course pas kerja full-time co-op, and I was doing that. I was taking one online course with my co-op term. Jadi biasanya lecture-nya di record, so I'm just like catching up with my schoolwork in the weekend and like working full-time in the weekdays. So that's for the point number 1.
I think you got. Yeah, I'm taking 2 and 3 now. So untuk poin selanjutnya lebih sedikit technical tentang background co-op itu apa sih sebenarnya. Jadi dari pengalaman saya ikut program ini itu, jadi co-op itu sebenarnya perpaduan antara perpaduan antara kerja dan sekolah sih sebenarnya. Jadi itu merupakan salah satu cara di mana murid bisa mencari pengalaman sesuai dengan program bidang pelajaran mereka dan dapat membantu kita untuk tidak bertentangan dengan plan sekolah kita gitu. Jadi kalau misalnya udah di dalam program co-op, ya kita bisa lebih ngerti, oh berarti graduation-nya mesti di-extend berapa bulan, atau misalnya termnya mesti ditambah beberapa tahun, dan course-course mana yang bisa disesuaikan dengan plan setelah ngambil di program co-op ini. Jadi kita mendapat support untuk dapat bisa cari pengalaman kerja while also considering our like study plans in a way. That's how I see the program as a student. Dan syarat-syarat untuk eligibility co-op sih biasanya mungkin ada perbedaan sedikit dari setiap uni atau dari setiap fakulti. Cuman yang biasanya generally secara umumnya itu program co-op diminta murid-murid yang daftar untuk stay sebagai at least full-time student, which is jadi selama setahun itu at least ada minimum course requirement-nya yang mereka harus ambil. Terus juga biasanya ada minimum average grade untuk programnya sendiri, dan itu juga biasanya beda-beda dari fakultasnya. Dan kalau misalnya seperti kayak fakultasnya Nadira yang engineering, pasti lebih tinggi average-nya dari fakultas-fakultas kayak solder atau arts misalnya. Dan sorry, I was just gonna add to that. We have a minimum of average of 75%. So your GPA have to be minimum 75 to enter the co-op program in engineering. Iya, dan mungkin sistem penilaian di Kanada itu agak beda. Kalau di Amerika kan mereka pakai sistem 4.D, kayak bisa 3, berapa lah. Cuman kalau di sini biasanya kita ngelihat average grade dari semua kursus yang diambil aja sih. Schedule daftar dari program co-op sendiri biasanya mereka, setahu saya, dari pengalaman saya di Fakultas Solder itu, mereka mulai dibuka di awal tahun. Biasanya dari September udah kasih di broadcast email dari fakultasnya sendiri, biasanya ngumumin aplikasi dibuka, biasanya dikasih periode selama sebulan untuk anak-anak bisa at least research sendiri atau melihat apakah program ini cocok buat mereka, karena co-op itu juga bukan satu-satunya jalan sih untuk cari pengalaman. Kan juga ada work learn dan ada internship dan lain-lain. Dan proses aplikasinya sendiri juga, murid biasanya ngirim apa istilahnya, kayak essay, kayak personal statement tentang kenapa mereka mau program di co-op, apa vision mereka untuk yang mau mereka dapat dari program ini. Habis itu kalau sudah diterima biasanya ada interview lagi, dan prosesnya sendiri sekitar ngabisin sekitar 1 term sih ya. Kalau dari pengalaman saya. Jadi term pertama itu untuk aplikasi terima programnya, dan term selanjutnya untuk dapat support dari counselor yang di-assign biasanya untuk murid-murid sendiri. Dan biasanya setelah 1 tahun pertama itu biasanya kan dari September mulainya, sampai Desember itu proses aplikasi, habis itu Desember sampai April itu mulai melihat benefit-benefit support dan resources yang dikasih dari program co-op. Dan biasanya
pada summer term selanjutnya diharapkan untuk mendapatkan work term pertama. Dan manfaatnya sendiri juga ya tergantung dari apa yang kita mau ambil sih. Jadi kadang-kadang murid juga ada tergantung dari effort yang mereka kasih. Ada yang mau expand dari kayak network mereka untuk dapat dari tempat-tempat kerja yang berbeda-beda. Ada yang mau try out ini cocok gak sih buat saya, ini seperti expectation mereka untuk di program di bidang yang mereka ambil, dan itu juga beberapa manfaat yang saya atau teman-teman saya satu fakultas yang ikut program koop lihat biasanya. Dan itu juga mungkin dan ada juga manfaat dari applying concepts that we've learned in classes. Dan menurut saya sih itu juga tergantung dari fakultas dan program-program yang diambil sih. Sekarang lanjut ke poin ketiga, proses selama. Tunggu Rizky. Saya tambahkan dulu ya supaya PNS tahu. Jadi tadi ada beberapa istilah yang barangkali kita mesti perjelas. Pertama, definisi full-time student dan part-time student. Ini penting sekali. Jadi ini soalnya konsekuensinya panjang, karena konsekuensinya ada karena nanti PGWP dan sebagainya. Jadi usahakan pada saat mengambil kredit itu status student itu selalu harus full-time, karena masing-masing uni punya persyaratan sendiri-sendiri. Sauder sendiri, mungkin SFB sendiri. Yang saya pasti, saya pernah ngurusin menghadapi masalah case di UFIK gitu ya, waktu terutama pada saat online. Ternyata saya juga baru tahu ternyata UFIK punya standar sendiri tentang definisi full time. Jadi mohon Bapak dan Ibu atau student-student tuh lihat di uni masing-masing apa sih definisi full time student. Berapa minimum kredit yang diambil dan apa aja syaratnya. Itu yang bedain antara definisi full time student dan part time student ya. Karena ada dua istilah. Yang kedua adalah full time work sama part time work. Jadi tadi yang disebutkan Nadira di awal, yang by definition ini ya, secara umum gitu, student itu ketika menerima student permit dari itu di bawah itu ada kata-kata boleh bekerja sesuai dengan pasal sekian-sekian. Nah, pasal sekian-sekian itu dicek ke undang-undangnya di Kanada, itu bunyinya adalah boleh bekerja part time selama 20 jam per minggu. Ya, itu yang normalnya begitu ya. Itu boleh dilakukan selama periode masa sekolah. Kalau periode break seperti sekarang ini, kan kemarin ada banyak pertanyaan. Sekarang ini kan lagi summer kan, walaupun akan berakhir 7 September, itu boleh bekerja lebih dari 20 jam atau itu namanya full time work. Jadi kita boleh kerja part time selama masa sekolah dan boleh bekerja full time selama masa break, which is itu adalah summer atau winter break. Winter break itu 2 minggu bulan Desember ya. Itu boleh bekerja lebih dari 20 jam. Dari mana ngeceknya bisa lebih dari 20 jam atau 40 jam? Itu biasanya ada namanya employer record. Jadi terutama yang kerja di, karena kan kita mesti kalau kerja itu kan terima salary, jadi harus punya SIN number dan sebagainya, itu ada namanya employer record. Berapa jam sih waktu yang sudah dipakai untuk bekerja? Tolong diingat jangan sampai melebihi dari aturan itu ya. Jadi terutama ketika waktu term pelajaran sekolah jangan lebih dari 20 jam seperti aturan, karena itu nanti akan menyulitkan pada saat berikutnya di proses PGWP, mungkin apply PR dan sebagainya, karena employee record itu akan tercatat selamanya di situ. Jadi gitu ya. Jadi bedanya antara definisi full time student, part time student, dan full time work dan part time work. Nah, saya tambahkan lagi, kalau co-op itu adalah full time work, karena anak-anak itu boleh bekerja ya lebih dari 20 jam selama masa kuliah gitu. Jadi karena itu merupakan program yang terintegrasi dengan sekolah mereka. Jadi boleh bekerja di saat main sekolah lebih dari 20 jam. Jadi full time work. Dan selama co-op sama sekali tidak ambil kuliah. Jadi memang hanya bekerja gitu ya. Makanya tadi Rizky ceritakan pasti masa kuliahnya akan menjadi lebih panjang karena jumlah kredit yang diambil selama undergraduate itu tetap harus comply 120 kredit minimal kalau salah ya. Jadi kenapa menjadi lebih panjang, karena
selama co-op itu sama sekali tidak ikut kuliah. Boleh. Saya tolong koreksi. Iya, kayak pengalaman Nadira. Mungkin Nadira bisa lebih cerita soalnya dia yang udah pernah ngalamin sih ya. Cuman boleh kan sebenarnya ngambil di fakultiku sih katanya at most one course in a term. Kalau di engineering, as long as your employers knows that you're taking courses, you can take as much as you want. You can take 3 courses full time if you want. Tapi kayak employer-nya harus tahu dan employer harus kayak menyetujui kalau kamu boleh ngambil course 3 selama bekerja di sini. Iya, koreksi. Oke. Terusin lagi. Sekarang poin ketiga ya, proses selama sebelum co-op atau sebelum dapat co-op term itu apa aja yang di benefit dan resources-nya ya. Untuk saya sih sebenarnya resource yang paling utama itu adalah co-op counselor, dan karena itu di-assign personally untuk setiap murid, biasanya ada satu orangnya untuk membantu kita mencari kerja atau kasih tips tentang bagaimana membantu persiapan interview, atau misalnya even mereka juga bersedia untuk review resume kita atau membantu dengan mock interview. Jadi ya mock interview itu kayak pura-pura interview, jadi mereka kasih simulated kayak questions apa dari based on kayak job desk, apa yang kira-kira mereka tanya, dan itu juga sangat membantu untuk saya akhirnya mendapatkan co-op term eventually. Selain itu resources yang saya dapat, jadi after I got accepted into the co-op program but before I got co-op offer, itu biasanya juga ada a specific list of kayak job openings for co-op students. Cuman menurut saya itu juga sebenarnya lowongan kerja itu udah ada banyak, regardless mereka itu spesifik untuk co-op atau enggak. Itu sebenarnya tergantung dari muridnya juga ya. Jadi kalau saya justru ya walaupun itu membantu adanya spesifik untuk list untuk co-op students, doesn't mean that I don't look for jobs that are outside of those lists gitu. Jadi itu salah ya, dari perspektif dari student yang ikut co-op program, itu salah satu resource-nya, dan saya melihat selain dari resource itu. Dan another benefit I think that I received from the program itu juga biasanya so my faculty has its own like separate co-op office, dan biasanya mereka juga mengadakan event dengan potential employers atau past employers untuk for example kayak information sessions atau essentially kayak networking opportunities for students to connect with kayak hiring managers and people in that area that yang bisa membantu kita to eventually find placements. And itu menurut saya beberapa benefit yang saya dapat dari co-op program sebelum saya mendapat placement kerja sih. Dan now I pass on to Nadira for the fourth point. Adding to that previous point, kalau di Faculty of Engineering, there's actually sets of workshops that you need to go through. Jadi sebelum kita bisa, misalnya kita udah masuk ke co-op program, tapi sebelum kita bisa apply untuk kerja, kita mesti ngelewatin sets of workshops. I don't quite remember what those workshops are right now, because it was quite a long time ago. But I think you go through like 3 or 4 workshops. Dan setelah kita complete workshops itu, terakhir baru ada tadi like networking events with potential employers where you just try to like
talk to people and try to like land a job kind of in that event. Dan setelah itu baru kita bisa apply di jobs. The fourth point itu adalah bagaimana mencari company untuk placement-nya. Kayak yang tadi Rizky bilang, sebenarnya kita punya portal yang di post banyak lowongan pekerjaan yang khusus hanya available untuk students yang ada di co-op program. Tapi kita ngelihat ya emang nggak restricted to only that portal. We also look like outside of that. We look through like LinkedIn or like Indeed or other Glassdoor or like other jobs portal. For me, particularly or engineering, kita biasanya untuk first term. Jadi kalau misalnya kita student nggak punya pengalaman kerja sama sekali, dan pasti kalau misalnya kita belum punya pengalaman kerja susah untuk dapat pekerjaan di industry, right? Like company kayak nih murid nggak ada pengalaman kerja, like wow, what do you have to offer me? Like that company gonna say that to us, right? Jadi untuk engineering student especially, jadi untuk kita engineering student first co-op term, we're gonna go through our professors. Karena profesor kita banyak banget yang punya lab and research that are going on. Some of our professors even have like startups company. Dan itu yang aku lakuin untuk ngeland my first co-op term. I just emailed a bunch of my professors and tell them that I'm interested in their research or want to be part of their startup company and I'm looking for co-op jobs and yada yada yada. Dan I find it easier karena profesor itu kayak udah kenal sama aku, udah pernah ngajar aku, dan I think that's also why relationship with your professors is important, because your professor like literally can give you a job. Dan setelah aku ngeland my first co-op term dan udah punya ya sedikit pengalaman kerja dan pengalaman kayak hands-on work in engineering, like I don't really want to go to a specific, but like in engineering you need some hands-on experience that you can use like these tools and like these softwares. And once I land my first co-op and I have like these skills, it's really easier to land an interview or an industrial job afterwards. Jadi setelah aku co-op sama profesor aku, co-op term yang kedua, aku ngejar company or like big company, industry company, and it's much easier to get like an interview for them after I have like these skills already. Dan ya itu tadi aku ngeliat nggak cuma di co-op portal doang, tapi also on LinkedIn especially. Dan biasanya aku di LinkedIn ya kayak at like random people that I know this company, I want to work at that company, let's just add this person because that person work at this company that I want to work in. Jadi aku biasanya nge-add like random people on LinkedIn and I reach out to them, aku message aja kayak I'm really interested in your company, can I have like an informational interview? That's what I usually go to. Informational interview basically kayak kita ngomong sama employee di company yang kita interested in, dan kita nanya-nanya tentang company itu. Misalnya kita nanya-nanya kayak atmosfer di company itu kayak apa sih, kerja work-life balance-nya kayak apa sih, project-nya sekarang di sana lagi ngerjain apa sih, company ini yang lagi dibutuhin tuh orang yang kayak apa sih, yang lagi dicari, skill set apa sih yang jadi aset di company ini. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang aku tanya ke random people ini yang aku minta informational interview. Dan dari informational interview itu aku minta contact human resource-nya, the HR guy or like the recruiting team. Aku minta contact recruiting team, and then I sent like my resume and a cover letter, like a brief cover letter through the email. And I also mentioned the name of the person that I had this informational interview with. Jadi kayak, I like kayak
drop in the name gitu loh, kayak seakan-akan gue udah kenal gitu sama nih orang, gue udah ngobrol sama nih orang, jadi kayak nih resume gue basically. But yeah, that's how I look for jobs, other outside of the co-op portal. But the co-op portal itself, there's emang banyak job posting di co-op portal, and it's very easy to navigate as well. Kayak cuman klik job posting yang kalian mau, terus upload resume and cover letter and your transcript if needed, and then you just apply. And yeah, that's how I get a placement in a company. Point number 5, gimana? Sebenarnya Nadira, saya tambahkan dulu ya. Jadi kalau saya simpulkan lagi, nomor 1 begini. Co-op itu melatih untuk berkompetisi sebenarnya. Jadi dalam co-op itu sendiri, pertama tadi seperti yang diceritakan di awal, kan ada syarat-syarat supaya eligible kan. Di situ student sudah berkompetisi untuk bisa masuk di co-op. Karena nggak semua orang bisa masuk di co-op. Kalau nggak eligible dengan sekian 74% atau 75% requirement itu kan sudah kompetisi. Nanti setelah masuk di co-op sendiri, kita juga sesama peserta co-op itu juga harus berkompetisi untuk bisa mendapatkan job yang diinginkan kan. Jadi saya melihatnya co-op ini sebagai parents gitu ya, melatih anak-anak untuk berkompetisi karena memang hidup kan harus berkompetisi ya. Jadi inilah salah satu latihan untuk berkompetisi dengan sehingga ketika nanti sudah lulus bekerja itu sudah terbiasa lah untuk berkompetisi secara sehat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat anak co-op juga, first atau siapapun lah gitu ya, first step itu selalu sulit gitu. Jadi seperti yang Nadira ceritakan kan, awal anak co-op ada beberapa term pertama itu biasanya yang paling sulit, ditolak interview itu udah harus biasa gitu ya. Jadi tapi itu justru melatih orang-orang yang ikut co-op yang saya lihat ya seperti Nadira sekarang kan, jadi lebih luas, lebih gampang bersosialisasi. Rizky dulu juga pendiam sekali itu, gara-gara co-op itu dia banyak ngomong gitu kan. Jadi itu juga latihan kita untuk bisa sebenarnya itu melatih, kalau saya melihatnya melatih salesmanship, bagaimana menjual diri, kemampuan kita itu penting gitu. Jadi seperti yang Nadira cerita atau Rizky cerita, selain kita bisa lihat di listing, di job, di co-op, di situ, kemudian cari di portal-portal lain, Indeed dan sebagainya, juga kita bisa menulis portofolio kalian di LinkedIn kalian kan, yang itu yang bisa dicari, berusaha kenalan dengan orang-orang, itu kan melatih kita untuk menjadi student yang mungkin tadinya mungkin introvert atau banyak pendiam, untuk lebih mengembangkan network sebenarnya. Networking itu penting. Jadi salah satu hal yang saya lihat co-op itu poinnya adalah melatih anak-anak kita untuk terbiasa membuat networking seluas-luasnya ya, baik dengan sesama kolega yang sama co-op atau mungkin juga dengan yang lebih senior dan sebagainya, dan mungkin di society profesional dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Jadi silakan diteruskan Nadira. Ya. Poin kelima, bagaimana kiat-kiat melakukan job application interview sampai dengan agak maksudnya ini pertanyaannya gimana ya? Gimana cara melakukan? I guess kayak what have we done so far? I guess you kind of answered it in your previous explanation. Kayak what other things can you do to help with the interview process? Yeah, other with interview like mock interview also helps. Kayak tadi Rizky bilang, kayak kita di co-op tuh ada namanya co-op counselor, student counselor, something like that, that we can like email and like ask for like help. So this person is like gonna help us with our cover letter, our resume. Kalau kita punya pertanyaan tuh, like kita go to this counselor. She also does like mock interviews, and that helps. Dan co-op juga sebenarnya dia punya handbook. Like we can like download their handbook di website co-op. Gimana cara bikin cover letter, gimana cara bikin resume, and how should you answer interview. There's an interview method called STAR. Yeah. Okay.
Yeah, all those techniques they teach you, Yeah. kan? Yeah, which is like helps really much for the interview, and they kind of tells you what your employer is like looking for. Kayak kalau misalnya ditanya tentang what you do in this project, like you shouldn't do we did this that. Like we need to start from like what are like the objective, what problems we face, how we resolve that problem, and it also better to specifically set what we like, what I or you like as an individual contribute. Jadi jangan karena kan kalau misalnya di engineering kan biasanya teamwork kan, kayak kita ngerjain project itu secara team, not just like me alone. Tapi kalau misalnya di interview itu kita mesti benar-benar spesifik ke apa yang sudah kita kayak aku sebagai individual, what did I contribute to the team, not just like the team itself. And I guess that's all I have. Yeah, okay. So I guess it's okay. To add on to what Nadira said tentang interview, the counselors also really help with like practicing. I think that's one of the main benefits of having someone to talk to, like to personally ask, hey, how can I improve my interview skills? How should I answer these questions? Karena practice itu sangat membantu ketika the actual interview, dan biasanya counselor itu juga bisa in the mock interviews bisa tailor the questions to the job postings itself, as I said earlier. Jadi bisa predict kira-kira apa yang bakal mereka tanya, atau misalnya kayak tipe-tipe pertanyaan yang bisa ditanya seorang interviewer, kayak misalnya questions about your past experience atau questions about kayak a potential situation that you've never experienced before. Jadi ada tipe-tipe questions yang di-expose dari from our practice with counselors that also helps with interviews. So I'm moving on to point 6 now, which is tentang. Sorry, I just have another point to add about like job application. Usually they ask for a cover letter, and what I like to do in my cover letter is to alter the cover letter to like the specific job objectives that that's in the job posting. Jadi kayak misalnya ada job posting, this is like engineering kind of, but there's like misalnya ada job posting tentang hardware engineering, dan skills yang dilihat tuh your SolidWorks, your Arduino, or your soldering skills. And it really helps to really alter your cover letter based on that skill that on like the job posting. Jadi kalau misalnya job posting kayak gitu, aku bakal nulis cover letter kayak I've done soldering from like this project, we did this, and I solder like this to that. Jadi benar-benar specific to what they're looking for. I'll like display it on my cover letter. Yeah, connecting that to point 6, I think one of the valuable experiences dari pengalaman dari co-op itu juga yang sangat membantu itu to help me figure out like the kinks to like landing a job gitu. Jadi kayak Nadira bilang, kayak using like specific phrases or languages that they use in the job postings, atau melihat juga as she said tentang informational interviews, atau bisa melihat project-project yang the company is currently doing, and how I as a student can contribute to those projects, and to do all of the research that I may showcase during the interview process. And all of that, I think, is a practice to land not a real job, tapi kayak, I mean, co-op is a real job, tapi maksudnya kayak a job after graduation gitu. Jadi kayak untuk pengalaman mendapatkan a co-op work placement is a simulation of
how I can land a job after I graduate, is how I see the valuable experiences that I got from co-op. In terms of the job itself, I feel like co-op jobs help to actually gain technical expertise that I would need for my field of work. So this is mungkin ini lebih kelihatan kalau emang pekerjaannya kayak di engineering. Cuman kalau misalnya di solder, mungkin kalau misalnya based on my friends experience, kayak misalnya dia di marketing atau misalnya di accounting, mereka lebih familiar with the tools that they use for those type of positions, di kayak basically kayak software atau misalnya juga kayak languages and ideas that they can use in future jobs can also come from co-op jobs. And so jadi I feel like a co-op job can help you to gain the relevant work experience that can be valuable to your future, and it builds your career, essentially, is how I see it. And now moving on to point 7 tentang pelaporan pajak. Well, this is not the most fun thing to talk about, tapi namanya kerja ya mau nggak mau kita harus harus lapor pajak. Ya, karena sistemnya di Kanada sendiri juga untungnya biasanya kalau employer-nya benar, mereka udah motong pension atau income tax usually. Jadi yang kita udah dapat itu dan netnya, dan kita sebenarnya gampangnya tinggal lapor aja. Cuman kadang-kadang gini, jadi benefit employer itu biasanya dapat apa ya, istilahnya kayak insentif dari pemerintah Kanada untuk hire co-op students, and so they get grants, they can get fundings usually. Jadi dan oleh karena itu biasanya banyak startup yang hire co-op students, dan biasanya startup sendiri kan mungkin karena mereka juga lebih fokus ke project mereka masing-masing, jadi kadang kurang tidak memiliki like the appropriate HR department. Jadi kadang mereka untuk mempermudah, mereka hire student itu as a contractor. Ini sebenarnya jarang sih ya. Ini saya pengalaman yang sangat spesifik, cuman mungkin sebagai peringatan untuk kayak co-op students, kalau misalnya mereka use languages kayak kontraktor atau contractor specifically is not you have to pay attention to the languages they use in the contract, karena kalau misalnya sebagai kontraktor biasanya berarti mereka nggak motong the expenses as they usually do in like a company with like HR. Jadi mereka kalau misalnya sebagai kontraktor biasanya pas lapor pajak kita harus bayar pajaknya sendiri gitu, karena formnya terpisah, dan waktu cara ngelapor pajaknya sendiri juga mungkin agak beda dengan slip yang dipakai biasanya. Ya kalau misalnya sebagai employee itu dapatnya T4 and whatnot, dan kalau misalnya di hire sebagai kontraktor, they don't give you any forms. So you just have to keep all the pay statements that they sent you. Jadi it's a lot more complicated than it has to. Jadi kayak peringatan aja, if you're ever in that position, I can try to help you, but before you reach that position, aku kasih tahu aja bahwa itu ada kemungkinan dapat employer yang kayak gitu. Cuman if you work for like a reputable company yang udah biasa, dan emang ada beberapa company biasanya punya reputation untuk sering hire co-op students, and they're usually perfectly fine. They know what they're expecting from these students and what the students expect from working from them, karena biasanya juga
throughout the at least in my faculty, throughout the co-op placement itself, selain ada project-project yang biasanya dilakuin di tempat kerjanya, kadang co-op office-nya sendiri juga expect reports that I need to write and submit at the end of the term. Dan biasanya kalau company-nya sering hire co-op students, mereka udah tahu apa yang harus disiapin, dan in terms of like the pay itself, it's pretty smooth, I would say. Jadi lapor pajaknya juga gampang, dan yeah, I think that's all I can say about reporting taxes. Also, the difference between bedanya employee dan contractor juga, selain yang tadi Rizky bilang, contractor doesn't get like any benefits from the company. So like any health benefits, any of that, a contractor wouldn't get it. Also, I think that's why usually it seems like contractors are getting paid more than a full-time employee, but you're actually like getting less. Untuk pajak, kalau di UBC ada organisasi namanya tax UBC TACS. Yeah, every tax season they help you. Ya, jadi pas aku waktu itu, jadi sebelum aku kerja full time co-op, aku nggak pernah melapor pajak. Jadi waktu aku kerja full time juga aku nggak pernah ngelapor pajak. Jadi aku nggak ngerti. Aku nggak tahu aku mesti ngapain. So aku Google, aku ketemu nih ada UBC Tax blah 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 Association, and I I scheduled a meeting with them. I met with them. I explained to them, I've been in Canada since 2017, and now it's like 2020. I haven't done any of my tax return. Can you help me? And then dia basically minta aku untuk ngasih semua slip yang aku punya, dan itu yang aku kasih ke mereka. Ada slip ini, dan basically mereka ngerjain semua tax return aku dari tahun 2017 sampai 2020. It's super easy. And I believe like any other university will have like that kind of association as well. I think it's called, sorry. Just to add a bit, I think it's called a tax clinic, and a tax clinic itself is like the Canadian government recognizes it as an entity that can help. Jadi itu udah terakreditasi gitu dari pemerintah Kanada bahwa ini list of tax clinics that you can access, dan salah satunya itu UBC Tax Clinic yang bisa membantu murid-murid terutama untuk lapor pajak. Yeah. Okay. Tax clinic you actually need to pay, but because it's like UBC and you're a UBC student, so it was like free. Saya tambahkan sedikit ya. Saya simpulkan untuk semua masalah ini. Jadi nomor satu, supaya student, terutama untuk student-student yang baru masuk ya, tidak mengalami seperti yang Nadira alami telat lapor pajak sejak 2017. Jadi nomor satu adalah ketika ada keterangan menerima student permit boleh bekerja part time, saya nomor satu kan harus ngurusin SIN number kan, social identity number atau apa, SIN lah pokoknya, SIN diurus dulu. Nah ketika nanti misalnya kerja part time apapun itu sebaiknya memang harus dilaporkan pajaknya. Kanada itu sistemnya begini, saya bandingkan dengan Indonesia ya. Kanada itu kalau Anda terima gaji itu selalu dipotong oleh employee-nya. Ini diganti sama definisi kontraktor ya. Kita yang biasa-biasa dulu, kerja part-time di restoran, di apa. Dia selalu potong dulu. Nah, tapi nanti kalau di Indonesia kan kita harus melihatnya apakah itu melampaui PTKP. Nggak, PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau di Kanada mau gajinya sekecil apapun, dia potong dulu. Di-store dulu ke pemerintah. Nah, pada akhir tahun berikutnya, kalau bracketnya student, dan biasanya kan student kan gajinya nggak gede-gede amat gitu ya. Itu pajaknya tadi sebagian dia akan di-return kepada student yang bersangkutan. Jadi itu benefitnya lapor pajak dari awal itu nantinya kalau misalnya dilaporkan dengan benar itu sebagiannya akan di-return ke akunnya si student yang bersangkutan. Jadi saya sangat menyarankan untuk lapor pajak dari sejak awal. Yang kedua,
lapor pajak itu juga punya beberapa benefit, tidak hanya ketika nanti jadi student ya. Jadi mungkin akan sangat terasa ketika nanti sudah mulai lulus PGWP misalnya, atau justru ambil PR, karena itu akan ngikut gitu ya. Walaupun SIN number-nya anak-anak sekarang ini kan kepala nomornya pasti nomor 9 gitu ya. Ada nomor 9. SIN itu kayak NPWP gitu kan, nomor 9. Jadi kalau misalnya sudah lulus kan ganti SIN number-nya jadi sesuai area code dan sebagainya. Jadi itu apa namanya, saran saya untuk student yang baru masuk, urusin yang benar, kemudian belajarlah lapor pajak, karena kalau misalnya baru kerja yang sederhana, kerja yang part time itu walaupun penghasilannya masih kecil berapapun itu ngelapornya gampang, justru nanti latihan ketika sudah co-op. Why? Karena co-op kan biasanya karena ketika kalian kerja full time dan Kanada itu nggak mungkin membayar di bawah apa, di bawah minimum wages. Jadi numbers-nya yang diterima oleh student co-op itu lumayan besar, jadi dia punya kewajiban pajak yang besar. Itu sebaiknya memang di-report karena akan dapat benefit di kemudian harinya ya. Saya soalnya membaca satu artikel juga di CRA ya, itu kalau kita lupa melaporkan pajak itu aturannya begini kira-kira. Dendanya itu kira-kira 5% misalnya ya, dari pajak yang kita hutang ke negara kalau kita nggak menyetor. Kemudian selain denda 5% terhadap yang dihutang, ada denda bunga 1% per bulan sampai maksimal 12 bulan. Jadi by definition rules-nya pajaknya Kanada itu begitu. Tapi bagusnya adalah kalau kita lapor benar tanpa diminta gitu ya. Nggak kayak kita ya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita minta restitusi terus diperiksa pajak dan sebagainya. Tapi kalau di Kanada tanpa diminta, begitu Anda kelebihan lebih bayar pajak, langsung dibalikin. Nah, itu kira-kira benefit yang kita peroleh kalau kita bisa melaporkan pajak secara disiplin. Kira-kira gitu tambahan saya. Silahkan lanjutkan Nadira, Rizky. I think that's all the points that we plan to cover. Itu udah poin ketujuh kan, jadi udah saya. Dan regarding SIN number, just another point that I want to add, I guess ini nggak related to co-op specifically ya, tapi to job search in general, is to just be careful with who you show your SIN number to, because karena ya yang namanya murid, namanya orang internasional itu biasanya vulnerable to scams and stuff like that. Jadi ya hati-hati aja dengan siapa yang kamu share informasi privat yang kamu punya, terutama SIN number dan bank account number, karena you don't know what they're going to use that information. Yeah. Satu lagi yang penting tadi, belajar membaca kontrak. Nah, itu penting karena di setiap job employment, tadi kan si Nadira dan Rizky cerita soal posisi sebagai employee yang biasa pasti ada kontrak kerjanya. Demikian juga untuk pekerjaan sehari-hari ya, pekerjaan yang part time ya, itu selalu usahakan baca kontraknya dengan benar karena di situ ada definisi yang kalian student harus fulfill. Especially benar sekali. For closure agreement. Ya, kontrak itu juga berlaku juga. Jadi di Kanada itu semuanya by the law gitu ya. Jadi kerja juga harus kontrak, sewa menyewa apartemen juga harus kontrak, apa kontrak. Jadi biasakan untuk membaca legal dokumen dengan benar, definisinya apa gitu ya, sehingga kita itu terbiasa gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya employer itu especially in engineering field, sometimes they go like in a ridiculous length. Because in engineering you kind of like design stuff for them, like you design stuff in SolidWorks, for example, and some of them, some of them put like any design work that you like did for us, it's like it's our design and you like may not use this like for like the rest of your life, basically. Which is like, you know, why? Yeah, sometimes they go like ridiculous. Oke, sekarang kita karena materinya sudah selesai, kita masuk ke tanya jawab ya. Siapa yang Bu Yeni ada ya? Yang mau bertanya silakan angkat jari supaya siapa. Oke, silakan Bu. Sorry.
I have like a message, like a chat message, direct message to me, somebody asking what's the best time for work learn and co-op, in my opinion. I'm just gonna answer that. For work learn, usually it's a part-time job. I wouldn't recommend you doing it in your first year, because first year you're still like settling down, getting to know everything, getting to know UBC. UBC is very large. I still use Google Map to go to classes because it's like that big of a campus. I've been here for like 3 years and I still use Google Map to go to classes. It's ridiculous. So yeah, I wouldn't recommend you doing like a job in your first year. You can do part-time work in your second year or third year. It's up to you. Co-op, usually you pause on the end of your second year or the end of your third year. Me, the way I did my co-op is that I stopped at the end of my third year. So I finished my third year and I took like a big 16 months gap. And in that 16 months, I did 4 terms of co-op. And then on next September, I'm going to be going back into campus doing my 4th year. You can do that, or you can pause on your second year. Sesuai fakultasnya, kalian sebenarnya bisa ngebagi-bagi co-op. Kalau misalnya aku kan kayak langsung berat semuanya 16 bulan co-op. Tapi bisa juga ngambilnya tuh kayak aku mau 1 term co-op bisa belajar lagi, terus ntar 2 term co-op bisa belajar lagi, gitu juga bisa. It's literally up to you and depends on what faculty you're in and how they like spread their courses. Oke, ini ada Bu, thank you Nadira. Ini ada Bu Meliana mau bertanya, silakan Bu. Iya, selamat pagi apa sore nih ke Rizky sama Nadia ya. Saya mau tanya, anak saya itu kan karena apa sih namanya dari college, udah gitu baru college 2 tahun, transfer ke SFU baru tahun kemarin. Dan tahun ini dia co-op. Itu dia bilang, Mami ini bakalan lama sekali lulusnya. Katanya tahun 2023 bisa jadi 2024. Sebenarnya berapa lama ya itu normalnya kalau dia udah co-op, tapi lulusnya itu loh berapa lama? Okay, so I think it kind of depends on dari program fakultasnya sendiri ya. Jadi kayak Nadira kan bisa co-op 16 bulan, sementara untuk aku di Fakultas Southern sendiri, mereka minimal itu sebenarnya cuma 3 term, which is 12 bulan. Jadi sebenarnya tergantung programnya masing-masing juga berapa minimum work term yang diminta dari fakultas untuk menyelesaikan program co-op. Dan di satu itu kan dari ketentuan dari fakultas. Kedua itu juga tergantung dari kapan dapat offernya sih ya. Jadi kadang murid bisa aja kerjanya selama summer, di 4 bulan selama summer, terus selama 2-3 tahun, jadinya lulusnya mungkin cuma nambah 1 term. Itu juga bisa tergantung dari gimana muridnya mau strategi dia untuk kira-kira bagi course sama bagi komposisinya kapan sih. Jadi itu banyak faktor yang mempengaruhi, tapi menurut saya dari saya dan pengalaman teman-teman saya sih ya kira-kira kurang lebih lulus tambahannya itu sekitar 1-2 tahun minimum, dan untuk anak yang ikut program co-op. Tapi it doesn't mean that I don't see it as a bad thing. I have friends who gone to their 7th year of university because they like working so much. Jadi itu tergantung muridnya suka apa enggak, dan tergantung programnya juga. Jadi menurut saya itu bukan hal yang terlalu worried juga sih, karena in terms of kayak permits and all of that, mereka juga pemerintahnya juga mau akomodasi kok untuk perpanjang terus-menerus selama kita ada reason yang masuk akal. Sorry,
klarifikasi pertanyaannya, anak tante di SFU majornya apa ya? Meliana? Maksudnya data science. Oh, oke. Karena sebenarnya kayaknya di SFU atau di University of Victoria, some major they actually make co-op mandatory, not like a program that you go into. Dan sebenarnya kalau misalnya co-opnya di major itu enggak mandatory, setahu aku, it kinda go back to the student itself, how many like terms you want to do your co-op for. Kayak tadi Rizky bilang kayak kalau kalian sekolah, kalau kita suka kerja kayak bisa aja terus aja co-op terus lulusnya sampai tahun ke-7 bisa juga lebih jadi keasikan cari uang dong. Kebalikannya, bisa juga kayak aku cuma mau co-op 2 term enough, I just wanna finish my studies and then graduate. Bisa juga kayak gitu. Untuk di UBC, specifically di engineering di UBC sih, di co-op program itu kalau kita masuk co-op, diploma kita tuh ada tulisannya co-op standing. Dan untuk mendapatkan tulisan co-op standing di diploma itu, kalau di UBC kita mesti jalanin minimal 4 term co-op, which is 16 bulan. Makanya aku co-op 16 bulan karena aku ngejar ada tulisan co-op standing itu. Not that I believe that co-op standing actually means something or anything, but I just feel like it's kind of nice to have like that extra thing in my diploma, you know. But I don't really know what kind of value it adds to the diploma. Tapi kalau untuk length co-op itu kayak balik lagi ke muridnya sendiri. Iya. Oke, thank you Nadira. Rizky, tadi Rizky bilang sampai bisa 7 tahun. Tenang sih saya, cuman kok kayak jadi mahasiswa abadi ya kalau di Indonesia. Ya, iya sih ya, tergantung. Dia melihat itu kan tergantung perspektifnya aja sih ya. Dia melihatnya kalau as long as for me, as long as aku seneng sih, I don't see it as a bad thing gitu. Oke. Iya, cuman ya kadang compare sama negara di misalnya di Aussie 2 tahun 8 bulan udah lulus, udah gitu mereka kerja. Tapi ya semuanya sih ada waktunya masing-masing sih. Cuman saya bilang oke, mundur setahun, oke, tapi sampai kapan ininya? Cuman kan saya bilang saya punya budget buat adiknya lagi. Nanti kamu selesai ini mau nggak mau cari duit sendiri, saya gitu lanjutinnya. Nanti buat adiknya mau masuk lagi tahun 2023 juga adiknya mau kuliah lagi, biar nanti yang jatahnya kamu belum selesai jatahnya jadi ke adiknya. Betul. Saya bilang gitu aja ke anaknya. Meliana, Pak. Bu Liana, oke, saya tambahkan Bu. Iya, as parents ya, as a parent saya sarankan sih. Ini soalnya saya melakukan ke Rizky juga, mungkin Pak Demil juga melakukan sama ke Nadila. Jadi saya bilang begini sama anak-anak, yuk jatah sama kakak ya, 4 tahun gitu. Jadi kalau kamu mau kuliah lebih dari itu, karena penghasilan co-op itu gede, tanya sama anak ini berapa hasilnya dia. Jadi cukup buat bayar apartemen, cukup buat jajan lebih-lebih itu. Iya. Masih sisa buat investasi dan sebagainya. Jadi saya bilang sama Rizky, yuk jatah lu cuma 4 tahun, mau lebih dari itu lu bayar sendiri dan it works. Dia bisa bayar sendiri tahun kedua tuh, udah bisa. Jadi bisa lah. Ya kayak di co-op pasti expenses-nya kalau aku sih ke cover, bahkan aku masih bisa save some money from like my co-op. So like when I did my co-op, like I just use up my own money that I make myself, and I will still be able to like save some. So yeah. Iya. Thank you Bu Meliana, maaf mungkin kita kasih giliran yang lain karena ini pertanyaan banyak nih untuk Nadira dan Rizky. Saya ada satu pertanyaan dari Pak Andrea di sini. Saya mau tanya untuk DBC mungkin program co-op banyak availability-nya. Untuk Edmund apa ada informasinya? Jadi pengalaman saya sih ya, namanya co-op, cari kerja co-op itu biasanya udah tidak
limited geographically. Jadi biasanya saya kalau cari kerja, saya apply, saya belum pernah dapat di luar BC sih ya. Cuman kalau saya apply kerja biasanya posisinya bisa di Ontario, bisa di Alberta, bisa di posisi yang di luar kota where I'm currently at. Jadi sebenarnya bisa cari kerjanya di mana aja di Kanada, dan kadang company juga employer juga menyediakan akomodasi untuk pindah atau even kayak untuk transport ke sana dan lain-lain. Dan jadi even though I personally don't have any information on like co-op opportunities in Edmonton, I feel like opportunities are always available karena you're essentially looking for a job throughout the country. Gitu. Oke, thank you Rizky. Ada pertanyaan dari Natasha, boleh langsung silakan, Natasha. Oh yeah, hi. I actually have 2 questions, if that's okay. My first question is, what are your opinions on part-time jobs versus volunteering work? And the second one would be, does part-time jobs in industries not directly related to your faculty, like working as a barista in Starbucks versus working in quality control at a factory, help in landing a job, or is it not exactly that helpful? Thank you. To answer, wait, sorry, what was the first question again? Hello, Natasha. Sorry, I couldn't unmute myself, but the first question was, what are your opinions on part-time jobs versus volunteering work? Oh, yeah, that's actually a very good question. And apparently, for some reason, a lot of professors, like if you want to work in a lab or just like gain some work experience in a lab, I kind of offered myself to like, oh, I'll like, you don't need to pay me. I just want to gain some work experience. I'll just volunteer. But for some reason, professors doesn't like volunteers because they kind of just feel like if you don't really compensate that person won't really get a good enough job for them. That's why they don't like to have like volunteers. But I'll say if you volunteers in organization or like student association here at UBC, you actually gain like a lot of experience, but not necessarily, I wouldn't say not necessarily technical, especially if you're in engineering, but if you're in like any other faculty, you could get like a good job or like work experience in volunteer work using like student association here at UBC, because I feel like there's a lot of student association here that really helps like the community. So that's good. But me personally, because I'm in engineering, I'll go with part-time work instead of volunteering. Okay. Rizky mungkin punya perspektif yang berbeda. Well, I think what you explained is good enough. Untuk yeah, it covers a lot of. I don't have anything to add. Okay. Ada pertanyaan di chat dari Meriliana Wibowo. Sorry saya terlambat, mau tanya apakah susah mendapatkan summer internship selama kuliah dan apakah bisa recommended website atau kemana untuk mencari summer internship? Summer internship, I usually go to, this is like very specific to UBC. I don't know if any other university have it, but University of British Columbia have something called Careers Online. So I usually go to Careers Online and they have like a bunch of job postings for you to apply to. And that's where I usually go to for a summer internship. And I wouldn't say it's hard necessarily. It would be hard to find like a specific job if you were like picky about what job you want like during summer. But at that time, I think it was the end of my second year and I wasn't really picky about like job. I just want to like make some extra bucks like in the summer. So I applied to like a daycare and it was actually like a pretty nice, it was a pretty nice work experience. I was just working with like
toddlers, and I gained like a lot of experience too from there. And actually, to answer like Natasha's second question, like jobs that are not like necessarily directly related to your field of study will be useful to like landing a job, because when you work as something, you don't necessarily gain like a restrictive amount of like knowledge. You gain like a lot of knowledge. You meet new people, you learn from like other people, you meet like somebody that have worked in this industry for like 50 years and they have like other like perspective in life or in this world that they can like offer you. So like it does help with like landing a job in the future. Satu pertanyaan dari Pak Andrea kembali, mau tanya apakah selama co-op itu kita bayar tuition atau tidak? Itu Nadira kayaknya udah jawab sih ya. Cuman ya untuk to reread biasanya kalau di dalam co-op program itu biasanya kita didaftarin di course co-op dan ya ada tuition for every term that kita dapat kerja. Oke. Thank you, Rizky. Dari Benjamin, mungkin ada mau pertanyaan? Please, Sorry. Just in quick question juga tentang the expectations of like at the workplace. Apa ada yang? Is there anything different in comparison to one through your experiences? Anything you can relate on the differences between the expectations in a workplace and co-op versus in like a in lectures and like regular uni classes versus co-op? And another part is, it was the expectations. Are there any different expectations between you as a co-op student versus a regular full-time employee? What was the first one again? First one is a difference between, how was it the difference between classes and co-op, like the different experiences that, and another is full-time employees versus you as a co-op employee. With my co-op terms that I've like experienced, so I've done co-ops in a lab with one of my professors. I've done co-op in research, and lastly I've done co-op in industry as well. And surprisingly, they treat me just as a full-time employee, and I was kind of surprised about that. Like, they just give me a lot of like responsibilities. They just like, oh, Nadira, you take on that project all by yourself, and I'm like, are you sure about that? Like, do you want to put that much faith in me? But like apparently so yeah, they literally treat me like a full-time employee, which is nice in a way. But yeah, and the nice thing about being a co-op too is that you have like all the other people that you can talk to. You have like senior engineers, you have your supervisor, and like if you're like in over your head, you just go and ask for help. And it kind of like hard for me to learn at the first time, because kaya gue co-op gue mau kayak I want to like prove myself that I'm like a good co-op, ask any question, like I don't want to look dumb here, you know. But you know what, like just go and ask that dumb question, just go and ask like those most dumb question if it's gonna help you in the long way. And that kind of like one thing that I need to like learn. And the other thing is also to like say like, no, I can't do that, because just like I said, like they literally treat me like a full-time employee. They put like a lot of faith in me, and at one point I'm just like, I just talked to my supervisor and I'm like, I don't know how to do this. And I literally just said that, you know, and it literally took a lot of like guts and like a lot of like, you need to swallow your pride and say that you don't know how to do this. And yeah, that was a good experience too. For me, actually. Between lectures and co-op, it's so different. In lecture, you learn about, I'm sorry, my light is so bad, by the way, like the sun like down already and my room's like dark now. So that's why my lighting is like this.
lecture and co-op is very, very different, because like in lecture you just learn about like theory, you learn how to answer questions. In co-op you're like hands-on doing the stuff, and for me it's like completely different. And those stuff that you learn in lecture, that you like learn during questions, get you like not that far in like an actual job. It'll help you do the math. It'll help you figure out what flow rate you need to run this test, or like that kind of stuff. But like it doesn't get you in a long way. And I feel like I definitely learned a lot more in co-op doing hands-on stuff rather than in like lecture listening to my professor talking. Okay, thank you. Sorry, Nadira is you said you're in bioengineering, right? Yes. And sorry, Rizky, you were in solder. I'm in business. Business. Okay. So how was it for you? Because me personally, I'm a communications, so leaning towards more the business side. So I'm just curious, how is it similar as well experience? Sure. Yeah. So to add to what Nadira has said about the difference between to your second part of the second part of your question, I think one thing that we need to remember as co-op students usually is that we're still students. Jadi employer itu juga recognize bahwa even though they're treating us as full-time employees, bahwa tapi kita juga still learning, right? Jadi kita pasti bakal ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang kita nggak familiar, whether that be a software atau whether it's like a specific phrase atau tentang hal-hal apa aja yang kita nggak familiar di tempat kerja kita. Jadi mereka juga punya expectation bahwa kita di sini juga in addition to providing them with our expertise, kita juga di sini untuk belajar, untuk memperluas experience kita. Jadi employer juga biasanya nggak terlalu risih kalau kita nanya-nanya gitu. Jadi mereka juga mau provide meaningful learning experience for us as a co-op students. That's how I see it. That's like a point of difference, I think, that co-op students have compared to like a full-time employee. Okay. And in terms of classes itself, of course, I would say it's totally different, because anything if you learn theoretically would always be familiar to apply it to like the actual projects and the stuff that you're doing at work. So yeah, I would say that's how it would usually be in any work. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Thank you, Rizky. Nadira, ada pertanyaan dari Agustin. Mau tanya aktivitas apa saja yang bisa mendukung CV anak saya? For me, I'm and in UBC here, they have what's called a design team, and if you're in one of those design teams, it really helps your CV as like an engineering student. Karena di design team ini basically kita it's a team of students that working on a project to like realization. So it's just like a project. Misalnya kayak terakhir kemarin aku di design team untuk like I don't know how to say it actually. It's kind of a very complicated project, but basically it's like an engineering project which you like learn how to do SolidWorks, you learn how to like code, you learn how to like do a bunch of stuff, and being in this design team really helps your CV for an engineering student. For me, I think, well, I can always list of kayak volunteer experiences, part-time jobs, kayak even club positions. Tapi menurut saya sih ya, yang biasanya sangat membantu itu untuk mencari out of all those things, biasanya harus sesuatu yang you as a student like to do, karena biasanya yang sangat membantu untuk mendapat dari CV-nya dan untuk mendapat
membantu secure placement itu adalah bagaimana kita menjelaskan pengalaman kita dari berbagai aktivitas yang volunteer, yang saya sebut ini volunteer atau part-time job, dan gimana kita menjelaskan hal-hal tersebut, apa yang kita pelajari dari experience itu. Dan menurut saya sih biasanya kalau misalnya kita passionate about something, it usually shows in our interviews bahwa kita can bring that passion to the work, and that's why I think it's more important than the activities itself is how we explain those activities to our employer, and how we explain that in like the CV atau resume. Oke, thank you Rizky Nadira. Dari Vanessa, kalau mau mulai co-op saat year ketiga, apakah terlalu mepet untuk student yang transfer ke year 3? Kalau ditolak, apakah bisa apply lagi semester depan? Atau cuma ada satu kali chance untuk daftar co-op karena tidak bisa daftar tiap semester? Daftar co-op beginning of second year, and then kalau misalnya ditolak beginning of second year, I'm talking about daftar co-op program ya, untuk masuk ke programnya. Jadi pas waktu itu aku kayak gitu, aku daftar second year, beginning of second year, terus aku ditolak kayak, oh no, thank you Nadira, you're not allowed in the co-op program. And I'm like, oh no. and then I applied again beginning of third year. I applied beginning of third year, and then I got it. And then kerjanya mulai May of like basically at the end of that year. So I think if you get rejected again in the second year, you cannot apply for co-op in your fourth year. Karena the co-op you have to have like a year or a semester left at the end. Yeah, I think it depends on the faculty's requirements. You can always talk to like a student, like a counselor. Mereka biasanya juga membantu assess, lihat situasi kamu, apakah kamu third year standing atau second year standing, tergantung berapa kredit kamu yang tersisa dan lain-lain halnya sih. Tapi menurut saya, you should still pay attention to the requirements. Kadang karena faculty biasanya ya tahun kedua, tahun ketiga itu mereka batasin sih. Yeah. So the conclusion they have to check with the faculty again ya, Rizky Nadira. Oke, ada Pak Wenli, silakan Pak Wenli. Halo Pak Wenli. Ya, terima kasih Bu Nadira sama Rizky. Terima kasih untuk penjelasannya yang rinci. Jadi kalau saya sih kebetulan, kalau saya kan di Indo ini sering menerima orang magang. Kalau di sini, kalau di Indo sih istilahnya magang atau internship ya. Jadi kalau kampus di Indo tuh kayak UI, Trisakti, BINUS dan sebagainya tuh mereka memang ada wajib SKS gitu. Jadi istilahnya tuh magang karena SKS. Jadi mereka masuk dalam SKS. Nah, itu jangka waktunya tuh ada yang 2 bulan, 3 bulan, yang panjang mungkin UI ya, karena UI itu 6 SKS bisa sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau magang di UI ini agak beda ya tadi ya, kalau di sana itu bisa sampai 16 bulan, terus bisa dibagi sampai 4 term. Jadi mereka di sana ini berarti sangat serius sekali terhadap magang ini. Kalau di Indo itu mungkin kadang-kadang saya juga suka terima pindahan magang, jadi kadang-kadang ada yang mahasiswa yang magang di perusahaan besar malah kerjaannya itu jadi tukang fotokopi kalau di Indo itu. Jadi kerjanya cuma kayak fotokopi, ngantar dokumen, ada beberapa yang seperti gitu kadang-kadang di perusahaan besar itu. Nah, saya sih cuma ingin bertanya tuh ya, saya jadi interested sekali karena tadi ada disebutkan juga kalau untuk co-op di sana ini malahan penghasilannya cukup lumayan, malahan bisa sampai bayar apartemen dan sebagainya, jauh lah dibandingkan di Indo. Kalau di Indo itu kita sistem bayarannya boleh dibilang paling kayak harian, cuma dapat kayak uang transport, uang makan, jadi pasti jauh di bawah UMR Indo yang 4,5 juta itu nggak pernah nyampe, nggak pernah dipotong pajak gitu. Nah, mungkin kalau boleh kasih gambaran kalau minimum untuk dapat mungkin besarnya minimum untuk co-op itu di sana biasanya dapatnya gimana sih? Itu dihitungnya tuh kayak gaji fix gitu atau
ngitungnya tuh per jam atau apa per hari atau gimana gitu. Terus juga apa ada dapat kayak di Indo ada uang transport atau uang makan juga. Itu yang pertanyaan satu. Terus kedua, tadi kan karena penghasilannya cukup besar kan tadi dibilang dikenakan pajak ya kalau di sana itu ada dipotong. Nah, kalau boleh tahu pajaknya tuh modelnya gimana sih? Kayak ada fixed rate misalnya dipotong 5%, 10%, atau sebenarnya di sana juga modelnya kayak progressive rate gitu. Nah, terus kalau pertanyaan berhubung pajak ini, saya juga ingin tahu, mungkin bisa share juga mengenai informasi ini kan di Kanada ini memberlakukan kalau uang kuliah itu sebenarnya ada unsur pajak. Nah, jadi pajak atas uang kuliah ini nanti suatu saat ini bisa menjadi apa tax credit gitu ya. Jadi semacam perlindungan kalau kita kerja pajak ini nanti bisa buat motong apa pajaknya atas gaji kita. Nah, itu prakteknya gimana sih selama ini gitu. Terus juga tadi yang pajak atas co-op juga apakah ini juga semacam tax credit juga. Terus pertanyaan terakhir mungkin nih, sorry kebanyakan. Nah, kalau kita misalnya nggak jadi PR atau kita juga mungkin suatu saat misalnya apa nggak kerja di Kanada atau misalnya kita balik pahit-pahit misalnya balik ke Indo, apakah nanti semua pajak-pajak ini bakal di-refund gitu, pajak atas waktu co-op atau pajak waktu apa tadi yang uang kuliah? Mungkin itu kira-kira pertanyaannya. Maaf kalau nggak kebanyakan. Terima kasih. Oh, maaf. Ya, kayaknya aku kayak udah lupa gitu pertanyaan yang awalnya. Saya ulang lagi. Pertanyaan pertama saya nanya ini, yang untuk magang ini apa ada minimum ininya? Minimum mungkin ada semacam minimum wages, mungkin berapa Kanadian dollar atau gimana bisa dapatnya itu gimana? Minimum wage ada, tapi biasanya co-op selalu minimum wage ada, tapi biasanya di sini di Kanada kalau misalnya co-op, karena co-op itu kan pekerjaan yang butuh skill yang spesifik gitu kan, nggak cuman kayak barista di Starbucks siapa aja bisa, doesn't need like specific skill. Tapi kalau co-op job itu biasanya mereka butuh specific skills, dan karena itu biasanya semua especially in engineering they usually well above minimum wage. Jadi mereka pasti di atas minimum wage. Di atas minimum wage sedikit terus bisa sampai di atas minimum, bisa sampai kayak 2 kali minimum wage juga bisa. Jadi ya we are well compensated sampai bisa bayar apartemen dan going out for food occasionally and stuff like that. To add on that, biasanya juga sih sistemnya ya di Kanada itu mereka nggak membeda-bedakan uang transport, uang makanan, uang semuanya itu dihitung sebagai gaji. Dihitung kamu kasihnya a certain wage dan biasanya sih sistemnya hourly ya. Jadi emang mereka ngitung kamu seminggu ini kerja berapa jam dan sistem pembayarannya mungkin bisa per minggu atau per 2 minggu ngelihat berapa hours yang kamu dicatat atau dihitung masuk. Iya, I think itu pertanyaan pertama kan. Pertanyaan kedua itu kalau nggak salah. Minimum wage-nya berapa sih kalau di BC ini? Di BC 15. Kayaknya terakhir baru naik. Dia per tahun naik sih kayak kalau ya $15-16 kira-kira. Oke. 15.2 per hour. Oh, yeah. And especially in engineering, you can go to like twice that much as a co-op. Untuk pertanyaan kedua itu kalau nggak salah tentang pajaknya ya, yang dipotong itu jadi gini, di Kanada itu sebenarnya kita bilang pajak sih itu untuk simplify the term aja sih, tapi sebenarnya yang dipotong itu ada 3, ada income tax dan ini peraturan wajib, jadi mereka semua kalau misalnya employer-employee semua gaji itu harus dipotong, pertama income tax, kedua Canadian pension plan, dan ketiga itu employment insurance. Jadi semuanya itu 3 fee itu sebenarnya dipotong langsung sebelum kita dapat uangnya. Jadi aku nggak bisa jawab specifically berapa persen yang dipotong itu, cuman roughly perhitungannya kurang lebih I think it's about I would say 70 ya, 70% yang kita bawa pulang. Dipotongnya 30%. Kamu
Is that too high or too low? I think it's too high. Oh, okay. Well, yeah. Well, tergantung. Okay. Yeah, maybe 30. Okay, 30% itu berarti top ininya ya. Tapi soalnya mereka juga enggak. Kalau misalnya mereka misalnya bilang gaji $17 gitu. Biasanya itu udah considering potongannya sih, setahu saya. Jadi enggak apa namanya, nggak terlalu different, nggak terlalu beda dengan ekspektasi. Oh, gajinya segini dan gaji yang kita dapat itu juga nggak terlalu beda. Okay, I just did the math. I get paid bi-weekly, jadi setiap 2 minggu, dan setiap 2 minggu di bedanya net my gross income versus yang aku actually dapat, bedanya 6.6%. So 6.6% helped by the taxes. And they have like CPP, IE, and tax. Oke, jadi ya mungkin ya yang aku bilang terlalu tinggi. Cuma ya berarti itu it's more proven. Di chat barusan, maaf Rizky, di chat barusan ada yang kirim linknya Pak Wenli. Mungkin bisa dicek juga Pak Wenli. Oh iya. Linknya langsung. Dan menurut Jeremy Utama, kalau part-time biasanya kurang lebih 10% katanya. Mungkin Pak Wenli bisa cek. Iya, jadi emang beda-beda tergantung experience kerjanya dan gajinya berapa sih ya. There's no simple answer. Ya, Bu Jenny. Iya, kurang progresif kali rate-nya ya. Tergantung penghasilannya berarti. Basically, the employer will do like all the math, like how many percent. Yeah, we don't have to think about it. To go to tax. Jadi biasa kita deal-nya itu udah net ya gitu. Jadi saya terima segini net gitu ya. Jadi pajak ditanggung oleh employer gitu ya. Bukan dipotong ya. Untuk pertanyaan ketiga itu yang tentang lagi pajak yang itu, yang pajak yang form T 2202 itu lah yang untuk yang untuk kredit ya. Apa namanya? Tuition credit itu kan setahu saya itu biasanya accumulate setelah kita lulus. Jadi setiap lapor pajak itu kan dapat T2202 dari university dan kita lapor setiap tahun dan biasanya accumulate itu detailnya sendiri per orang biasanya tertera di Canadian Revenue Agency account each person. Jadi bisa lihat dapat tuition credit yang kita punya tuh sisanya berapa dan unfortunately it's not you can't use it like a bank account. Jadi nggak bisa kayak saya mau keluarkan aja dong, minta ada tax credit segini, saya mau tarik uang segini. Sebenarnya nggak bisa. Simple answer sih sebenarnya nggak bisa, soalnya itu kan jadi mereka tax credit itu hanya bisa dipakai ketika kita perlu bayar pajak di tahun-tahun ketika kita bayar pajak sih. Dan sistemnya sendiri aku nggak bisa menjelaskan. I'm not too familiar with it. Tapi to answer the other part of your question regarding if I don't want to be a PR or if I don't want to stay in Canada, unfortunately you can't. The benefit just stays in the system. Jadi kita nggak, kalau kita nggak stay ya kita nggak bisa pakai itu. Dan cara pakainya sendiri juga I'm not too familiar how. Tapi itu rekornya kalau misalnya lapor pajaknya teratur ya, rekornya ada dan kita bisa cek. Cuman bisa cek di online sih sebenarnya kalau udah pernah lapor pajak, but I'm not sure how exactly I can use that to pay my taxes in the future. Saya bantu jawab dikit Rizky. Jadi gini Pak Wenli. Jadi akumulatif tax itu tidak bisa refundable. Yang terutama buat international student ya. Tidak refundable itu artinya tidak bisa ditarik tunai. Jadi kalau mau balik terus saya punya refund dibalik nggak bisa. Tapi kalau misalnya pas PGWP pas sudah lulus, kemudian kita punya kewajiban pajak saat itu bisa mengurangi dari pajak-pajak yang sudah kalian bayarkan, tuition fee itu bisa mengurangi kewajiban pajak ketika nanti menerima salary setelah lulus. Satu itu. Kedua ada namanya moving allowance. Jadi kalau Anda pindah, saya baca aturannya, kalau Anda pindah tempat ke lokasi yang sekian kilo dari itu
allowance untuk transportasi, untuk sewa apartemen 15 bulan atau 15 hari, aku lupa ya. Itu semua bisa dipakai untuk hal-hal pembayaran seperti itu. Tapi prinsipnya adalah itu tidak bisa refundable secara cash, tapi bisa dimanfaatkan di kemudian hari kalau si student itu posisinya masih di dalam wilayah border Kanada dan mempunyai kewajiban pajak Kanada. Pajak Kanada itu kan sifatnya bukan soal citizen atau non-citizen, tapi based on, yang ini pentingnya, pajak itu based on residency kan, istilahnya deemed resident kalau istilah tepatnya. Jadi orang yang tinggal di Kanada selama 183 hari dan punya penghasilan di Kanada itu wajib lapor pajak, punya begitu. Jadi regardless you citizen or not, itu perlakuannya sama. Kira-kira gitu. Makasih. Oke, makasih Pak. Cukup jelas juga karena jumlahnya lumayan juga, soalnya Pak kalau uang kuliah setahun 50.000 itu setahun udah 7.000. Yes, betul, 5.000 atau 7.000 ya. Kalau saya lihat baca dari itunya biasanya sekitar 5.000 sampai 7.000 yang bisa di ya. Ya. Oke Pak, terima kasih semuanya. Sudah cukup jelas. Thank you Pak Wenli untuk pertanyaannya. Ada Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, selamat malam ya buat Rizky sama Nadira. Dan Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya mau nanya mengenai co-op ini ya. Tadi sempat tertinggal sebentar. Tadi Nadira sempat katakan co-op itu baiknya kita mulai start untuk sehari di semester tahun kedua ya. Tahun pertama atau tahun kedua gitu ya. Nah, dalam kondisi saat itu kan misalnya kalau kita co-op itu, apakah, pertanyaan saya ini, apakah co-op itu harus sesuai dengan major yang sekarang kita study, yang anak-anak study, satu. Terus kedua, secara kredit itu nanti pada akhirnya setelah co-op itu diperhitungkan dalam bentuk misalnya dapat kredit 3 poin atau kredit 4 poin di dalam fakulti mereka sebagai requirement untuk kelulusan. Dan terus mengenai apa namanya tadi bicara mengenai selama kita co-op anak-anak masih bisa ngambil course gitu ya. Itu maksudnya bagaimana itu? Apakah kalau misalnya dia ngambil course itu mereka melakukan course-nya sambil kerja dan waktunya kalau nggak cocok pada saat course tersebut, bagaimana mengakalinya? Kurang lebih itu, Nadira sama Rizky. Ya, mulai karena biasanya apply untuk masuk ke co-op program itu kalau di engineering itu biasanya beginning of second year. Jadi September second year udah mulai apply, abis itu kita dapat jawaban itu di sekitar Desember dan di Januari itu kita went through all the workshop and everything, and then di Januari itu kita udah mulai bisa job search, and kita mulai Januari job search untuk nyari kerja di Mei. Jadi untuk summernya. Kalau pas year kedua itu ditolak, nggak masuk ke program, bisa apply lagi di September tahun berikutnya, which is September di year ketiga. Iya, dan prosesnya sih ya kurang lebih sama, dan ini relate back to a previous question. Jadi kalau misalnya kurang yakin dengan apakah saya masih bisa nggak ya apply di program ini, bisa konsultasi lagi dengan fakultasnya masing-masing, university-nya masing-masing. Selain itu, untuk second part of your question tentang kredit dari program co-op. Jadi kalau misalnya kita ikut program co-op, memang didaftarkan di co-op course dan dapat 3 kredit, cuman biasanya ada bintang gitu ya, bilang untuk bahwa kredit ini tidak termasuk requirement untuk lulus. Jadi biasanya kalau misalnya ikut co-op itu tidak mengurangi kredit requirement dari course-course yang lain yang kita perlu ambil. Dan but in engineering, actually co-op, one term of co-op is actually 6 credit instead of 3. Oke, ya,
Ya kan, jadi emang banyak perbedaan dari fakultas dan program masing-masing sih ya. Terus tadi apa ya, Pak? Pertanyaan ketiga itu tentang itu ya, Related apa enggak sama majornya? major. Jadi kalau waktu sekolah sama koop, kalau misalnya ambil course, ngaturnya gimana? Okay, I can. Since you've taken the course during co-op, maybe you can talk about how you handle that. Kalau full time kerja sambil ngambil course itu biasanya course-nya pasti online, dan course-nya tuh biasanya kalau misalnya untuk aku tuh dia ada istilahnya synchronous or asynchronous path of the course. Jadi kalau misalnya synchronous, you need to be there in the lecture, you need to active and like pitch in the discussions and stuff like that. But if you go to like an asynchronous path of that course, you just need to listen to the recorded lecture, and then they usually make you do like an essay kind of thing. Jadi kayak semua course assignment aku tuh pasti nggak real time kayak lo harus datang ada online di kelas ini jam segini sampai jam segini, nggak, bener-bener nggak ada restrictive sama sekali di course itu. Makanya waktu itu aku, karena course yang aku ambil bisa seperti itu, makanya aku decide untuk ngambil course itu pas co-op. So it's usually like 100% online, and the way I split my time, basically 9 to 5 I just go to work. Maybe actually you go di tempat kerja aku kayak biasanya dia fleksibel. Ini kayak masing-masing company-nya, tapi biasanya dia fleksibel kayak lo kalau misalnya mau masuk jam 7 pagi terus keluar jam 3 sore nggak apa-apa. Dan company aku kebetulan fleksibel kayak gitu, jadi enak. Dan aku pasti aku nggak overtime sama sekali. Kadang-kadang kayak kalau kita di lab gitu, tanggung tesnya dikit lagi selesai, tapi ntar malah kayak ngaret sejam atau setengah jam. Kalau aku, karena waktu itu lagi ngambil course, jadi kayak jam 5, tank pulang, karena kayak I have to do like this other stuff. Dan aku nggak seperti waktu gitu ya, 9 sampai jam 5 aku kerja, pulang, mungkin ngerjain course aku. Habis itu on the weekend I'll catch up with like the lectures, like listening to the recorded lectures and stuff like that. Yeah. Okay, I can answer the other part of the question tentang koneksi dengan majornya. Sebenarnya short answer sih sebenarnya enggak. Emang theoretically tidak harus related to your major, especially in business, karena programnya biasanya banyak area bisnis kan overlap one another. Cuman kita juga consider perspektif dari employer kan nggak mungkin misalnya employer mereka cari orang specifically engineering terus dia hire business student, kan misalnya program yang nggak nyambung juga mereka nggak mungkin hire gitu loh. Jadi as a co-op student, I would say if you're comfortable with the area, tidak harus directly connected to what you're studying. Tapi limitation-nya ya juga employer-nya anggap kamu bisa nggak kira-kira handle responsibilities of this position. So, yeah. Actually, in engineering, your co-op position must be related to your field of study. So like if you're in engineering, your co-op needs to be like indirectly or directly related to engineering related stuff. Like you can't go do HR stuff or yeah. Oke. Halo. Ya, ada lagi Pak Edi? Ya, tambahan dikit pertanyaan. Misalnya nih anak sih udah masuk ke tahun ke-3 menuju last year ya, tahun ke-4 ya. Jadi misalnya dalam hal dia lagi apply co-op, kemudian misalnya belum mendapat jawaban, ya kan? Sementara dia punya subjek yang kelas-kelas yang diikutin kan mungkin sudah tinggal 2 term ya misalnya. Nah dalam hal ini kira-kira siasat apa sih yang biasa dilakukan oleh anak-anak misalnya supaya co-op itu bisa lebih bisa didapat oleh mereka dalam kondisi last
ya anggaplah last term lah gitu loh. Kira-kira Nadia sama Rizky ada. Sorry, maksudnya dapat itu as in programnya atau kerjanya? Iya, ya, kerjanya dan programnya. Misalnya kira-kira apa yang perlu dijadikan sebagai priority untuk anak-anak nih, oleh student misalnya. Apakah mereka, selain kan tadi kan ke counselor ya, ke counselor itu satu hal. Tapi misalnya dalam hal itu kan seperti Rizky sama dari Nadira bilang kan itu apply co-op itu dari tahun kedua ya, mulai dari tahun kedua ya, tahun kedua begitu ya kan, tahun kedua belum dapat, tahun ketiga coba apply kan gitu ya. Nah anak saya ini dia udah masuk ke tahun ke, hitungannya sih tahun 3, udah 3 tahun dia di sana, itu hitungannya mungkin udah tahun keempat ya berarti ya. Menurut saya saran yang saya bisa kasih sih ya, selain soalnya kan emang namanya requirement dari fakultasnya sendiri kan itu kan technical limitations. Cuman kalau untuk hal-hal yang sebagai student bisa di-emphasize untuk bisa ikut bisa di-accept di programnya sendiri sih, menurut saya practice di interview dan di essay-nya mungkin, jadi untuk to showcase how you as a student can bring value to employers melalui program ini, dan juga bagaimana program ini berhubungan dengan your plans for your future. Jadi untuk menjelaskan hal-hal tersebut di essay atau di interview dengan co-op koordinatornya. Jadi untuk menjelaskan hal-hal tersebut dengan cara yang bagus lah, untuk supaya co-op koordinatornya sendiri melihat, oh ya ini program ini memang cocok untuk student ini. Itu sih salah satu saran yang saya bisa kasih, I guess, untuk membantu murid-murid bisa ikut program. Saya tambahkan ya, jadi makanya saya penting sekali untuk melakukan penjelasan co-op mulai awal-awal semester ini. Harapannya itu terutama buat anak-anak yang baru datang ke sana, ke Vancouver tahun ini, tahun ke-1 ke tahun kedua. Kalau memang berencana ikut co-op, sebaiknya semuanya harus di-plan gitu ya. Apakah Anda mau ikut co-op, apakah Anda nanti mau ambil PGP, dari sekarang di-plan gitu, bikin studi path-nya gitu. Karena itu kan tidak hanya menyangkut soal waktu yang terbatas sekolahnya, tapi juga menyangkut izin-izin yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa yang tiba-tiba, saya baru dengar saya program co-op, saya mau ikut deh, nggak bisa gitu. Mesti di-plan dari awal gitu kalau mau ikut co-op-nya. Dan kalau mau ikut, karena sebenarnya ada konsekuensi kan, misalnya konsekuensi tentang waktunya molor, izinnya harus dilengkapi dan sebagainya. Jadi harus bikin plan, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi soal apakah co-op itu pasti dapat job place, itu enggak. Jadi seperti yang saya bilang, co-op itu adalah bagian dari latihan berkompetisi dari awal. Jadi sejak mau mulai ikut program sudah berkompetisi untuk bisa masuk ke program itu. Kalau saya lihat dari in terms of UBC, memang ada yang wajib, seperti tadi yang bilang SFU mungkin wajib ikut co-op. Ada juga yang sifatnya co-op itu optional kan. Jadi tidak semua orang yang apply co-op itu bisa diterima. Bahkan sampai lulus pun nggak diterima. Sudah daftar tingkat 2, ditolak, tingkat 3 ditolak lagi, ya sudah, berarti nggak ikut co-op itu. Ada yang begitu juga. Jadi even though you sudah ikut program co-op, pas apply job placement, belum tentu juga dapat. Ada yang sampai programnya selesai, udah masuk ke program co-op, nggak dapat pekerjaan juga ada gitu. Dan itu it's common gitu. Jadi memang ini adalah latihan kompetisi, dan saran saya adalah, tadi saya pernah nulis soal recovery from kegagalan. Jadi ya inilah, misalnya ikut co-op kemudian udah berjuang mati-matian nggak dapat pekerjaan, mesti ngedrop program itu, ya nggak apa-apa ya, program itu you have to recover from kayak ditolak pekerjaan, udah interview. Mungkin Nadira atau Rizky bisa cerita tuh ratusan yang submission yang di apply, berapa yang ditolak, itu udah kita harus biasa gitu. Itu latihan buat anak-anak. Okay. Bukan aku sih, karena aku udah tahu emang kayak first term itu susah, karena aku emang ada I don't really have any work experience to offer. Jadi aku langsung dari first term itu aku langsung straight to I'm just contacting my professors.
But one of my friends, he applied to like 120 jobs, like literally wrote 120 cover letters. He got 10 interviews out of 120, and he landed one job from 120 applications. So it is really hard, even though you're in the program, it is hard to land a job. But I guess the key is like, just don't give up, you know, fail again, fail better, and like, you'll succeed. Rizky, berapa aplikasi kamu? Ya, Pandemi. ya itu kan juga karena situasinya sih. Ya, around that number seems reasonable. I would say emang 100 plus itu udah biasanya emang murid-murid apply-nya sebanyak itu sih. Jadi emang itu training juga untuk mempersiapkan ego. Soalnya kan biasanya kalau sekolah itu gampang nih, tinggal isi jawaban ini bener-bener dapat nilai 100% kayak pat yourself on the back. Cuman kan kalau when you're like trying to find jobs gitu, kayak mereka mereka benar-benar mencari orang-orang murid-murid yang cocok untuk program mereka, dan it may not be you. Jadi it's always good to have that practice and to always to always persevere and move on. Kalau misalnya ditolak ya udah ditolak aja, cari fokus ke cari pekerjaan yang lain. Oke, thank you Pak GM, Pak Rizky, Nadira, thank you banget untuk informasinya. Sama Pak. Ada question terakhir mungkin dari Farel Lukas, silakan Farel. Yeah, hi. I'm currently a first-year student in the University of Alberta, and so I'm trying to kind of plan out first the future and how I want to my study and work life is gonna go. I just want to ask, when you do your co-op, how does your course schedule change? How do you compensate for the credits that you quote unquote lost during that co-op time? So do you like increase your course load in the other terms, or how do you just compensate for that credits that you used for co-op? I would say you don't necessarily lost those credits. It just got like pushed back because you're just gonna like slip like some co-op terms in between your like studies. So it doesn't really necessarily like you need to like take on more courses. It's just like yang biasanya kayak study like per tiap tahun kayak tahun pertama study, tahun kedua study, tahun ketiga study, tahun keempat study, and then you graduate. Instead of like doing that, you'll do like your study, co-op, study, graduate, something like that. So you don't necessarily like lost your credit. Yeah, I mean, it kind of depends on there are on you as a student and what you would like to do. Personally, I like to keep a constant amount of credits like every term, and to keep a constant amount of workload. Jadi for me, the way I compensate for the quote unquote lost credits is to just add another term. But some of my friends who have taken co-op has also divide the credits that they lost into some summer terms, atau ada juga yang dibagi-bagi untuk, jadi kan misalnya nambah 1 to 2 courses in the next few terms for them. Jadi there's a lot of ways that you can do to accommodate that, and it all depends on what you feel comfortable with and what your plans are. And I would like to say that it's so great that you just started first year and you're already like
thinking through this, because like me, when I'm in my first year, I wasn't even thinking about this. I didn't even heard of like co-op when I was in first year. So it's like, it's already a great thing that you're here right now. And, like, you're ahead. Yeah, you're more ahead than where we were. Yeah. Ya, lucu. Oke, ada lagi Bu, waktu Yeni? Sudah habis sih Pak, cuma ada satu aja permintaan dari Ibu Isabel. Ada minta kontaknya Nadira dan Rizky untuk further question kalau ada yang mau ditanya Pak. Oke, silakan. Grup aja atau mau gimana? Silakan Pak. Ya. Nanti saya akan share di grup. Nanti sekalian saya tanya dulu ya sama Nadira sama Rizky apakah berkenan. Rizky pasti berkenan. Dan Nadira aku tanya dulu, belum tanya. Tapi silakan tulis nomor handphonenya kalau berkenan. Tapi saya bisa upload di rekaman sambil dan kontak personnya anak-anak ini ya berdua. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau begitu, terima kasih untuk Rizky, untuk Nadira, 2 jam waktunya luar biasa. Kalian bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, parents dan teman adik-adik student juga yang lain. Semoga bisa mengambil manfaatnya dari pengalaman kalian berdua. Semoga juga buat student-student, karena tadi pertanyaan terakhir itu menarik, yang tingkat pertama itu sudah berpikir bagaimana ke depannya itu jauh lebih baik daripada mereka berdua ini. Karena mereka sudah berpikir untuk mengambil co-op, waktu itu baru masuk, Rizky sama Nadira belum kepikir gitu. Nadira pernah salah jurusan lagi kan, Nadira kamu dulu ambil apa, kemudian ya ini menarik nih, Nadira ini lucu ya. Jadi backgroundnya berdua ini saya kasih tahu backgroundnya sedikit. Nadira ini dulu sekolah swasta, kurikulum nasional, ambil di UBC, mau ambil sains tapi salah jurusan, ngambilnya apa gitu, sehingga harus convert ke lain. Applied science, tapi aku malah apply ke science. Karena kayak di Kanada tuh engineering tuh nggak ada engineering. Dan aku kira kan engineering science, science. Apparently engineering is applied science in Canada, but yeah, so there's that. Ya, oke, ternyata salah ya, tapi itu pengalaman menarik ya, gitu. Jadi, oke, terima kasih Nadira, terima kasih Rizky. Nanti event kedepannya adalah temanya tentang scholarship. Karena itu pertanyaan juga yang banyak muncul, nanti kita akan cari narasumber yang lain. Kemungkinan minggu depan akan kita umumkan kapan waktunya untuk presentasi yang sejenis seperti ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam buat kalian semua. Rizky. Ya, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Supportnya Bu Yeni. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih.